Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amisa, Evita Karlina, M. Julian Erlambang, dan Mutia Mary Putri Andini ingin mempresentasikan perihal tugas memilih salah satu diagram proses produksi produk kimia, serta melakukan analisis kontrol per alat dan memberi penjelasan mengapa perlu suatu kontrol tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Mary Putri Andini dengan NPM 18734019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai two type moving bed leaching equipment berdasarkan buku McCabe. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan leaching. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua, yaitu Bowman extractor dan Hildebrand extractor. Yang akan dijelaskan di sini yaitu mengenai prinsip, cara kerja, spesifikasi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu Bowman extractor. Kelebihan dari Bowman extractor ini yaitu yang pertama memanfaatkan gaya gravitasi pada aliran solvent. Yang kedua mempunyai elevator yang ditempatkan dalam suatu ember. Yang ketiga banyak digunakan dalam industri karena memungkinkan diperolehnya solut yang tinggi. Kemudian kekurangannya yaitu penggunaan pelarut sering didaur ulang. Hal tersebut menyebabkan ekstrak yang terkumpul pada wadah bagian bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara kerja, prinsip kerja, dan spesifikasi dari Bowman extractor. Ekstraktor Bowman berisi elevator ember dalam selubung tertutup. Ada perforasi di bagian bawah setiap ember. Di sudut kanan atas mesin, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ember diisi dengan padatan serpihan seperti kedelai dan disemprot dengan setengah misela dalam jumlah yang sesuai saat bergerak ke bawah. Half misela adalah pelarut perantara yang mengandung beberapa minyak yang diekstraksi dan beberapa partikel padat kecil. Saat padatan dan pelarut mengalir secara bersamaan, di sisi kanan mesin pelarut mengekstrak lebih banyak minyak dari biji. Bersamaan dengan itu, padatan halus disaring keluar dari pelarut sehingga misela penuh yang bersih dapat dipompa dari wadah kanan di bagian bawah casing. Saat biji yang diekstrak sebagian naik melalui sisi kiri mesin, aliran pelarut murni meresap secara berlawanan melalui mereka. Itu terkumpul di bah kiri dan dipompa ke tangki penyimpanan setengah misela. Biji yang telah diekstraksi sepenuhnya dibuang dari ember di bagian atas elevator ke dalam hopper tempat biji dikeluarkan konveyor dayung. Kapasitas unit tipikal adalah 50 hingga 500 ton biji per 24 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang kedua, yaitu Hildebrand extractor. Alat ini memiliki kelebihan yaitu sering digunakan dalam industri makanan, memiliki rentang volume yang luas, dapat menghasilkan ekstrak dengan konsentrasi lebih tinggi dibandingkan dengan proses batch. Kemudian kekurangannya yaitu tidak sesuai digunakan untuk mengekstraksi oilseed dan bahan halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja, prinsip kerja, dan spesifikasi dari Hildebrand extractor. Ekstraktor Hildebrand terdiri dari konveyor ulir berbentuk U dengan heliks terpisah di setiap bagian. Heliks berputar pada kecepatan yang berbeda untuk memberikan pemadatan yang cukup besar pada padatan di bagian horizontal. Padatan diumpankan ke satu kaki U dan pelarut segar
ke kaki lainnya untuk memberikan aliran arus berlawanan. Mungkin sekian penjelasan saya pada PPT dengan judul Two Type Moving Bed Leaching Equipment berdasarkan buku McCabe. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisah dengan NPM 187340004. Saya akan menjelaskan tentang peralatan ekstraksi berdasarkan buku Food Technology subbab 11.1 sampai 11.2. Ekstraksi didefinisikan sebagai proses pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan. Pelarut digunakan untuk melarutkan dan memisahkan zat terlarut dari bahan lain dengan kelarutan yang lebih rendah di pelarut. Prinsip dari ekstraksi ini untuk mengambil keuntungan dari kelarutan zat yang berbeda untuk diekstraksi. Campuran senyawa yang akan diekstraksi dilarutkan dalam pelarut. Pelarut yang digunakan memiliki kemampuan untuk melarutkan senyawa yang diinginkan. Jenis-jenis ekstraksi ada dua. Yang pertama, ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair yaitu metode untuk mengekstraksikan zat terlarut dari larutan dalam pelarut tertentu dengan pelarut lain. Contohnya, ekstraksi penisilin dari kaldu fermentasi berair dengan butanol. Ekstraksi minyak atsiri jeruk terpenoid teroksigenasi menggunakan etanol sebagai pelarut. Ekstraksi cair-cair juga dikenal sebagai partisi adalah umum dalam industri kimia dan farmasi dan bioteknologi, tetapi lebih jarang dalam pengolahan makanan. Yang kedua yaitu ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair adalah proses pemisahan berdasarkan pada pelarutan preferensial dari satu arah atau lebih komponen satu campuran padat dan pelarut cair. Dalam konteks ini, istilah campuran padat digunakan dalam arti praktisnya. Kenyataannya, keadaan fisik komponen yang akan diekstraksi dari bahan bakunya tidak terlalu padat. Cara kerja dari ekstraksi padat cair. Mekanisme ekstraksi cairan padat melibatkan penetrasi pelarut ke dalam pelarutan padat dari bahan ekstraksi. Difusi zat terlarut dari bagian dalam partikel padat ke permukaan dengan difusi dan dispersi zat terlarut dalam bagian besar pelarut yang mengelilingi partikel padat dengan cara difusi dan agitasi. Dalam beberapa kasus, slab pelarutan dapat mencakup perubahan kimiawi yang dipromosikan oleh pelarut, seperti hidrolisis dari biopolimer yang tidak dapat larut untuk menghasilkan molekul yang dapat larut. Proses ekstraksi yang relatif baru dengan fluida subperentik atau dikenal dengan SCE akan dimasukkan dalam kategori ini. Hal ini diterapkan secara jantan pada padatan. Spesifikasi dari ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan berdasarkan transport molekuler, di mana molekul berpindah dari satu fase ke fase lainnya di bawah pengaruh perbedaan potensial kimia. Analisis dan desain operasi pemisahan berdasarkan transportasi molekuler membutuhkan pengetahuan dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama, equilibrium. Equilibrium merupakan transport molekul bersih berhenti ketika keseimbangan tercapai di antara fase-fase, yaitu ketika potensial kimia dari zat yang dipernyatakan adalah sama di semua fase yang berhubungan satu sama lain. Meskipun keseimbangan sejati tidak akan pernah bisa dicapai dalam durasi yang terbatas, konsep keseimbangan adalah dasar perhitungannya. Dalam praktiknya, banyak dari proses pemisahan tersebut terdiri dari sejumlah tahapan yang berurutan di mana fase-fase tersebut bergerak, mengikuti berbagai pola aliran. Gerakan berlawanan arah adalah yang paling sering. Pendekatan yang umum adalah mensimulasikan proses nyata yang serangkaian. Tahap equilibrium teoritis dan untuk mengoreksi penyimpangan dari perilaku teoritis dengan bantuan faktor efisiensi, empiris atau semi-empiris. Data equilibrium dapat diberikan dalam bentuk persamaan, tabel, atau grafik. Setiap tahap dari proses ekstraksi terdiri dari 2 operasi. Yang pertama,
Kedua fase dihubungkan untuk jangka waktu tertentu, di mana terjadi perpindahan massa antar fase. Selanjutnya, dua fase dipisahkan satu sama lain dengan sejumlah metode yang memungkinkan, seperti filtrasi, dekantasi, sentrifugasi, pemerasan, pengeringan, dan lain-lain. Secara fisik, dua operasi dapat berlangsung pada peralatan yang sama, misalnya kolom ekstraksi, atau mungkin membutuhkan dua perangkat terpisah. Kondisi untuk mengoptimalkan kedua operasi tersebut mungkin saling bertentangan. Jadi, pembagian salah satu fase menjadi partikel halus meningkatkan laju perpindahan massa antar fase tetapi membuat pemisahan selanjutnya lebih sulit. Yang kedua, yaitu keseimbangan material dan energi. Setiap tahapan proses harus memenuhi hukum kekekalan materi dan energi yang dinyatakan sebagai in sama dengan out dan akumulasi. Dalam proses kontinu, kondisi mapan tidak akan akumulasi. Dalam representasi grafis dari proses tersebut, persamaan yang dihasilkan dari keseimbangan material dipresentasikan sebagai garis operasi. Yang ketiga, kinetika, yaitu laju transport molekul antar fase bergantung pada koefisien difusi dan turbulensi. Kinetika transfer menentukan laju di mana keseimbangan didekati. Efek kinetik sering diperhitungkan dengan bantuan faktor, yaitu faktor efisiensi yang disebut di atas. Keunggulan dari ekstraksi. Yang pertama, difusi padatan dapat berlangsung cepat. Yang kedua, temperatur operasinya bisa rendah sekalipun tekanannya tinggi. Kekurangan dari ekstraksi yaitu pertama, waktu ekstraksi itu sangat panjang, membutuhkan waktu dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, apabila suhu dan tekanannya melebihi titik kritis, maka tidak memperoleh hasil ekstraksi. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Julian Herlambang, NPM 187340014. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan ekstraksi berdasarkan buku Food Technology, subbab 11.3 sampai 11.4. Yang pertama, supercritical fluid extraction, ekstraksi cairan superkritis. Prinsip dasarnya, fluida superkritis adalah zat pada suhu dan tekanan di atas itu dari titik kritis. Wilayah superkritis untuk zat murni dalam hal ini karbon dioksida ditunjukkan pada diagram fasa pada gambar 11.11. Suhu kritis TC adalah suhu di mana gas tidak dapat dicairkan pada tekanan apapun. Oleh karena itu, titik kritis C mewakili ujung kurva kesetimbangan gas cair pada bidang temperatur tekanan. Massa jenis fluida superkritis mendekati cairan sedangkan viskositasnya rendah dan sebanding dengan gas. Kedua properti ini adalah kunci fungsionalitas SCF sebagai ekstraktan. Cairan superkritis sebagai pelarut. Kemampuan solvasi SCF sangat penting secara ekonomi karena membutuhkan hasil ekstraksi dan rasio massa pelarut terhadap umpan, sehingga ukuran fisik sistem dan biaya pengoperasian. Kekuatan fluida superkritis atau gas terkompresi untuk melarutkan zat tertentu kira-kira diwakili oleh nilai yang disebut parameter kelarutan. Menurut Rizvi et al. 1994, parameter kelarutan terkait dengan tekanan kritis, massa jenis gas dan cairan digunakan rumus seperti di bawah ini. Kemudian sistem ekstraksi superkritis. Sebagian besar ekstraksi SCF skala industri dan laboratorium adalah proses batch. Karena kelarutan yang terbatas, perlu untuk menerapkan rasio umpan pelarut yang relatif tinggi. Untuk mensuplai tingkat aliran tinggi dari pelarut segar, SCF harus terus dipulihkan dan didaur ulang. Komponen dasar dari SCF, karbon dioksida sistem adalah pada gambar 11.3. Kemudian aplikasinya, keuntungan ekstraksi SCF dibandingkan ekstraksi pelarut konvensional adalah yang pertama suhu operasi sedang, yang kedua pelarut yang tidak beracun, tidak mudah terbakar dan ramah lingkungan, yang ketiga pelarut yang sangat mudah menguap, tidak ada residu pelarut dalam produk, yang keempat perpindahan massa yang baik karena viskositas pelarut yang rendah, yang kelima pembubaran selektif,
Misalnya ekstraksi kafein dari kopi hijau tanpa menghilangkan prekursor rasa. Yang keenam, pengeluaran energi keseluruhan yang rendah. Tidak ada konsumsi energi untuk menghilangkan pelarut. Sedangkan kerugiannya adalah yang pertama, daya solvasi yang terbatas, membutuhkan solvent to feed ratio yang tinggi, sebagian diatasi dengan penggunaan entrainer. Yang kedua, tekanan operasi tinggi, peralatan mahal, dan yang ketiga, kesulitan untuk dijalankan sebagai proses yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekstraksi SCF harus dapat diterapkan terutama dalam kasus-kasus berikut. Yang pertama, volume rendah hingga sedang, proses bernilai tambah tinggi. Yang kedua, bahan biosensitif panas. Yang ketiga, di mana pemilihan teknologi hijau merupakan kondisi yang dominan. Kemudian aplikasi skala komersial utama adalah menurut King 2000 tahun 2000. Yang pertama ekstraksi hop, yang kedua kopi tanpa kafein, dan aplikasi lain. Selain itu, ekstraksi SCF digunakan sebagai teknik laboratorium untuk ekstraksi dan isolasi sistem lengkap skala kecil, tersedia untuk penggunaan laboratorium. Kemudian liquid-liquid extraction. Prinsipnya yaitu ekstraksi cairan-cairan, juga dikenal sebagai partisi, adalah proses pemisahan yang terdiri dari transfer zat terlarut dari satu pelarut ke pelarut lainnya. Kedua pelarut tidak bercampur atau sebagian bercampur satu sama lain. Seringkali salah satu pelarut adalah air atau campuran yang berair dan yang lainnya adalah cairan organik nonpolar. Seperti dalam semua proses ekstraksi, ekstraksi cair-cair terdiri dari langkah pencampuran, diikuti dengan langkah pemisahan fasa. Penting untuk mempertimbangkan kedua langkah dalam pemilihan pelarut dan mode operasi. Jadi, sementara pencampuran yang kuat disukai untuk transfer zat yang dapat diekstraksi dari satu pelarut ke pelarut lainnya. Hal itu juga dapat merusak kemudahan pemisahan fasa dengan membentuk emulsi. Kemudian aplikasinya, ekstraksi liquid-liquid merupakan metode pemisahan penting dalam penelitian dan analisis kimia. Sebagai proses komersial, ini sering digunakan dalam industri kimia dan pertambangan dan dalam pemulihan hilir produk fermentasi, seperti antibiotik, asam amino, dan steroid. Aplikasinya pada makanan terbatas pada kasus yang terisolasi seperti transfer pigmen karotenoid dari pelarut organik ke minyak nabati, atau produksi minyak jeruk esensial terpeneles dengan mengekstraksi senyawa teroksigenasi dari minyak esensial dengan etanol berair. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalatan pada leaching berdasarkan buku Gian Koplis. Nah, di slide pertama itu ada jenis pengalatan pada leaching. Itu ada 3 bagian. Yang pertama, fixed bed leaching, yang kedua, moving bed leaching, dan yang ketiga, agitated solid leaching. Slide selanjutnya ada fixed bed leaching. Fixed bed leaching digunakan dalam industri gula bit dan juga digunakan untuk ekstrak, penyamakan dahi tambak, untuk ekstraksi obat dari kulit kayu dan biji, dan dalam proses lainnya. Pada gambar diffuser atau ekstraktor bit gula tipikal ditunjukkan pada sebelah kanan, penutup dapat dilepas sehingga irisan gula yang disebut test dapat dibuang ke fixed bed. Air yang dipanaskan pada 344 Kelvin atau 711 derajat Celcius hingga 350 Kelvin atau 77 derajat Celcius mengalir ke bed untuk melepaskan gula. Lautan gula terdinding mengalir keluar dari bawah ke tangki berikutnya secara seri. Operasi arus berlawanan digunakan dalam sistem shake. Penutup atas dan bawah dapat dilepas sehingga bit yang terlindih dapat dilepas dan muatan baru ditambahkan. Sekitar 95% gula dalam bit ditapis untuk menghasilkan lautan keluaran dari sistem sekitar 12%. Yang kedua ada moving bed leaching. Pada gambar 12.8 2a dapat dilihat pada slide selanjutnya. Perangkat elevator ember alas bergerak tertutup ditunjukkan. Ini disebut ekstraktor Boltzmann. Serpihan atau padatan kering ditambahkan di sisi kanan atas ke keranjang atau ember berlubang. Saat ember di sisi kanan turun, ember diencerkan dengan larutan minyak encer dalam pelarut yang disebut setengah mikela. Cairan ini meresap ke bawah melalui ember yang bergerak dan dikumpulkan di bagian bawah sebagai larutan
terkuat atau mikela penuh. Bucket yang bergerak ke atas di sebelah kiri dicuci berlawanan dengan pelarut baru yang disemprotkan di bucket atas. Serpihan basah atau dampet seperti yang ditunjukkan dan dihilangkan terus-menerus. Ekstraktor Hildebrand pada gambar 12.82b dapat dilihat pada slide selanjutnya. Terdiri dari 3 conveyor set group yang disusun dalam bentuk U. Padatan diisi di kanan atas, di bawah ke bawah, melintas bagian bawah, dan kemudian naik ke kaki lainnya. Pelarut mengalir berlawanan. Slide selanjutnya menunjukkan gambar yang bagian A yaitu Bowman bucket tipe ekstraktor dan yang B yaitu conveyor ekstraktor. Yang ketiga ada agitated solid leaching. Jika padatan dapat digerus halus hingga sekitar 200 mesh atau 0,07 mm, ia dapat disimpan dalam suspensi dengan sedikit agitasi. Pencucian arus balik kontinu dapat dilakukan dengan menempatkan sejumlah agitator secara seri dengan tangki pengendapan atau pengental di antara setiap agitator. Kadang-kadang mengental itu sendiri digunakan sebagai kombinasi kontaktor agitator dan pemukim seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.8 dapat dilihat pada slide selanjutnya. Dalam sistem tahap arus berlawanan ini, pelarut masuk seperti yang ditunjukkan pada pengental tahap pertama. Cairan bening mengendap dan mengalir dari tahap ke tahap, bahkan dapat memasuki tahap terakhir, di mana mereka dikontakkan dengan pelarut dari tahap sebelumnya kemudian masuk ke settler. Penggaruk yang berputar perlahan memindahkan padatan ke pembuangan bawah. Padatan yang sedikit cairan dipompa sebagai bubur ke tangki berikutnya. Jika kontak tidak mencukupi, mixer dapat dipasang di antara setiap pemukiman. Gambarnya dapat dilihat di sebelah kanan. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.